Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Karbon Project H2 modifikasi abal-abal. Semoga bosku sehat selalu, sukses selalu. Dan saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah like, comment, and subscribe. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan rezeki yang berlimpah, kesehatan yang pasti, terus lancar main karbonnya bosku. Ini video sedikit aja bosku, dasaran gitu bosku. Dasaran yang kita mau lapis serat karbon Kevlar atau serat karbon fiber. Jadi dasaran itu harus bersih gitu bosku. Ini Nah ini untuk ini media cat. Nah ini harus hilang. Catnya ini harus kita hilangin dulu. Kita amplas. Kalau udah diamplas, dibaret-baretin, dibolong-bolongin, nah itu lebih bagus. Jadi lebih kuat pondasinya bosku. Tapi sebelum diamplas, ini dibersihkan dulu. Ini kan banyak kotoran. Ini kalau banyak kotoran juga mengganggu gel coat. Seperti itu bosku. Nah, jadi posisi kalau sudah dibersihkan, dicuci pakai sunlight atau sabun colek, itu boleh. Nah, terus kalau udah kering, diamplas gitu bosku. Nah, ini masih ada catnya nih, baru kita mau amplas. Jadi harus bersih dulu media, baru diamplas, terus dibaret-baretin, dibikin kasar. Intinya supaya cat ini hilang. Nah terus kalau perlu dibor-bor lagi gitu bosku. Nah ini yang sudah kita kondisi amplas. Nah ini kelihatan ya baret. Kelihatan baret. Nah ini kasar ya, amplas 80, belum kita baret-baretin. Nah ini cuma udah kita bor. Nah ini tampaknya yang udah kita bor. Nah ini fungsinya dibor ini supaya gel coat itu tuh masuk ke dalam gitu. Tapi nanti kalau pas lapis serat karbonnya ya ditutup dulu, disolasi dulu belakangnya gitu. Jadi gel coat nggak kemana-mana gitu bosku. Intinya catnya kaji hilang dulu. Setelah dicuci nih, pertama dicuci itu boleh menggunakan sunlight, sabun colek, air. Itu bebas. Ini kan masih pada kotor nih. Ini belum dicuci. Nah, ini buat contoh gitu. Alangkah baiknya dibersihkan dulu gitu bosku, biar gel coat nanti kinerjanya kagak terganggu. Nah, kalau udah dicuci, udah bersih, terus diamplas menggunakan grip 80. Terus pakai cutter dibaret-baretin. Nah, terus dibor-borin nih. Tuh. Jadi bosku mau diborin pinggiran boleh, mau di tengah boleh, silakan. Nah ini saya bikin banyak nih. Tuh, ini kita bornya pakai bor kecil aja bosku. Gitu bosku. Nah untuk kondisi yang plastik primer yang nggak ada catnya, tetap kita amplas, kita baretin juga gitu. Jangan sampai kondisinya seperti ini langsung main lapis-lapis aja. Karena dikhawatirkan jangkauannya pendek, bisa langsung dilapis pun bisa gitu. Kan ini nggak ada catnya, bisa, cuman takutnya bekas ada komponan atau apa gitu. Nah ini sebaiknya dicuci, diamplas menggunakan amplas kasar juga, tetap mau dibolong-bolongin lebih bagus. Nah ini sama, ini juga. Nah ini plastik primer, nggak ada catnya, cuman harus kondisi bersih. Kalau perlu dibaretin seperti ini, dibikin cacat. Ntar mau dibolong-bolongin terserah, boleh di mana aja di pinggiran. Nah ini kalau kondisi seperti ini ada minyak atau bekas daya kilap atau diapain, nah ini gel coat terganggu bosku. Nah ini kelihatan tuh mengkilap.
Nah ini nggak boleh, ini harus dicuci, dibersihkan. Jadi ini gel coat ini pengaruh di sini. Nanti ngangkat dia kalau kita nggak bersihkan dulu. Nah, ini harus hilang. Ini kelihatan nih bekas mengkilap nih, tuh. Tuh. Nah, ini kelihatan licin. Nah, ini tuh. Nah, ini bekas minyak atau bekas oli. Pokoknya ini harus hilang. Jangan langsung kita lapis gitu, bosku. Atau kondisi begini, kita lap-lap aja. Terus kita amplas sedikit-sedikit, hanya sekedar begini aja ngamplasnya. Nah, itu nggak baik juga, nggak bagus. Nanti dikhawatirkan ngangkat gitu, bosku. Nah, ini kondisi harus bersih, harus kita cuci dulu, kita sunlight. Nah, terus udah sunlight ya tetap kondisi tetap harus dibaretin, diamplas, dikasarin lagi. Kalau perlu nanti ya itu tadi dibolong-bolongin. Nah, seperti ini. Nah, itu, bosku. Jadi kalau caranya ikutin seperti ini, dijamin karbonan awet lama dan gak bakal ngangkat. Nah, itu seperti itu, bosku. Nah, ini kita nanti proyekan lagi nih, punyanya karbon kotak-kotak, Sparetau. Makanya sebelum saya lebih lanjut, mungkin ada teman-teman yang baru bergabung. Nah, ini saya jelaskan lagi dari awal. Nah, ini kondisi yang kita mau skinning atau kita mau lapis gitu, bosku. Jadi kondisinya harus bersih. Nah, terus kita amplas menggunakan grip 80. Nah, terus kalau udah selesai diamplas, nah bisa pakai ini. Nah, dibaret-baretin gitu, bosku. Ngebaret-baretinnya sih gampang, tinggal ya sebentar-bentar aja. Dibeset-beset. Nah, seperti ini, ditarik-tarik aja. Nah, dibikin kasar. Nah, itu seperti itu, bosku. Jadi kalau nanti udah di amplas 80, nah terus dibor-borin nih seperti ini. Tuh. Terus sebelum kita lapis, kita kasih lakban dulu. Lakban belakangnya, tapi ingat harus bersih dulu kondisinya. Kalau kotor begini, lakban juga suka jarang nempel. Nah, gitu, bosku. Intinya kita bersihkan dulu, kita cuci. Kalau depan belakang udah bersih, baru terus kita amplas 80, terus kita kasarin. Nah, terus kita bolong-bolongin. Nah, ini lebih awet lagi nih, lebih jos lagi nih, bosku nih. Jarang-jarang maksudnya main karbon itu hanya di amplas doang. Nah, ini saya buka di sini, bosku, supaya kagak ngangkat. Kuncinya di sini. Gitu, bosku. Nanti kalau udah bersih, diamplas, dibolong-bolongin, dibaret-baretin, jangan lupa dalamnya dilakban, lakban kertas, yang bolong-bolongan itu. Jadi kalau waktu gel coat itu kalau waktu gel coat itu nggak tumpah kemana-mana gitu, bosku. Jadi yang lobang-lobang ini kita tutup pakai lakban kertas. Nah, terus kita cor pakai gel coat. Nah, baru kita lapis. Nah, itu mungkin hasilnya tuh jos, bosku, gitu. Nah, itu untuk kalau buat ngebornya itu banyak. Itu banyak cara. Bisa pakai, tadi saya menggunakan pakai ini. Nah, ini bor mata paling kecil. Nah, ini kelihatan nggak nih? Nah, ini ya bor mata paling kecil. Nah, ini seukuran ini nih, tuh. Nah, tuh masuk. Pokoknya saya ukuran paling kecil. Atau kalau misalkan bosku nggak punya solder, nah itu boleh pakai nggak punya boran, nah itu bisa pakai solder. Nah, itu. Atau kagak punya juga solder, bisa juga pakai paku kecil, dipanasin terus dibolong-bolongin, bisa. Intinya dia bolong-bolong aja, bosku. Nah, terus kalau sudah itu bisa dilapis. Nah, itu tadi kalau misalkan mau ngamplasnya cepat, nah itu bisa. Saya tadi menggunakan pakai sander. Nah, ini masih kelihatan ya, ini kita grip 80, grip kasar. Nah, seperti itu. Terus kalau mau pakai meteran juga boleh, bisa. Tuh, ini grip 80. Tuh, 80. Nah, ini juga tadi saya pakai sedikit. Nah, grip 80 tuh bekasnya masih ada hitam. Bekas ngasarin ini.
kalau emang nggak punya sander amplas ini. Jadi pakai amplas manual bisa, tinggal kita baret-baretin aja seperti itu. Nah terus ini juga sander yang ukuran 80. Nah itu kelihatan ya angkanya ya. Jadi kalau prinsipnya kalau mau gel skinning atau lapis dasarin, nah itu kudu bener-bener gitu bosku, jangan main-main. Jangan sampai kita hanya sebatas ini, udah nggak apa-apa, nggak kelihatan, ini hanya sebatas begini-gini aja nih tuh. Terus kita lapis, ini kan emang baret tuh, baret, tapi masih ada catnya. Ini dikhawatirkan nggak bakal lama, nggak bakal kuat ngangkat pasti, karena prinsipnya resin itu panas bosku. Kalau mau cat yang gimana yang udah saya alamin itu pasti jangka pendek ngangkat. Nah itu bosku, makanya kuncinya di sini. Dihilangin catnya, terus kita baret-baretin, terus kita bor-borin. Nah seperti itu bosku. Nah ini tadi sama, harus kondisi harus ini ya, harus bersih. Nah terus harus hilang minyak atau hilang oli. Nah itu harus hilang, nggak boleh langsung seperti ini. Ini kotor juga mengganggu nih dalamnya, walaupun nggak kena, tapi nanti kan kondisi lakban kita lipat ke dalam, takutnya kagak nempel lakbannya karena kotor. Nah ini kotornya parah, ini harus dibersihkan dulu. Jadi tetap kesimpulannya sama, yang mau dilapis atau di skinning itu, nah itu kondisi harus bersih, diamplas kasar, dibaretin. Nah ini nanti di pinggir-pinggirnya dibor-borin lagi. Nah itu mau dibor 5, 10, silakan. Nah di sini nih 1, 2, 3, 4. Nah terus di sini lagi nih 5, di sini lagi 6, 7, 8. Nah itu nggak apa-apa gitu bosku, makin banyak makin bagus. Nah kayak ini aja, seperti ini contohnya tuh. Nah ini dijamin insya Allah nggak bakal ngangkat itu bosku. Oke bosku, jangan lupa yang belum bergabung atau yang sudah bergabung, jangan lupa dibantu supportnya dengan cara di like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis dan juga bisa buat motivasi kami terus berkarya, terus kita rajin uploadnya biar lancar gitu bosku. Yang penting subscribe-nya dulu ditunggu bosku. Nanti di 1000 subscriber kita buat yang porjet gitu bosku. Jadi sementara ya kita pengenalan dasar aja dulu bosku, biar anti gagal gitu bosku. Kan capek juga kalau kita udah ngarbon, udah finishing, udah bagus, terus ada kendala ngangkat. Nah itu kan PR lagi gitu bosku, walaupun kita kagak pengen hal-hal seperti itu. Nah makanya ya dari bawah dasaran dulu harus bener gitu bosku. Ditunggu bosku yang belum subscribe. Nanti 1000 kita buat yang porjet. Itu terserah mau yang warna, yang cutting, yang diamond. Itu bebas, atau yang alami porjet langsung full. Itu boleh bosku, silakan. Dan di sini kita saya pribadi sama-sama belajar, sama-sama sharing gitu bosku. Jadi kalau mungkin ada cara saya yang kurang berkenan atau kurang bagus atau kurang tepat posisinya, nah bosku bisa di komen aja gitu, nanti insya Allah kita bales. Karena saya yakin juga kalau emang itu masukan yang baik, kenapa tidak gitu bosku. Ya ini jelas ya bosku ya, kalau keadaan kondisi seperti ini nggak boleh gitu, kasihan nanti kalau apalagi kita buka jasa, orangnya kagak tahu kita main lapis. Itu nggak boleh gitu bosku, jangan. Ini harus seperti ini, jadi kita harus bikin puas konsumen gitu bosku. Ini kalau udah seperti ini dijamin nggak bakal ngangkat bosku, karena ini pondasinya udah paling bener gitu. Oke bosku,
Saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. See you tomorrow. Salam karbon Kevlar. Mantap.